Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agak kompak jawabnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal عرفتي يا جيرة العالم يا حين الجود يا رسول الله يا رفيع الشان يا رسول الله يا رفيع الشان والفتى يجيء يا حي بالبركة والكرامة عبد القادر ولي الله بالبركة والكرامة عبد القادر ولي الله بشفاعتنا بمحمد بإذن الله ورضا الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب والفتى جيرة العالم يا أهل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج ومريد أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى جيرة العالم يا أهل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'inil musta'an, ar-rahimir rahman alladhi hadana lidinil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatil irfan, amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga orang-orang tua kami, khususnya yang berada di kampung Jawa, yang kami muliakan dan kami hormati, segenap pengurus NU beserta badan otonomnya yang hadir pada malam ini yang kami hormati, dan juga hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pecinta-pecinta kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kami hormati, dan juga saudara-saudara sekalian beserta takmir Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman, beserta panitia penyelenggara peringatan Maulid pada malam ini yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat, yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang kita yakin tempat ini, majlis ini banyak terdapat kebaikan, yang kita yakin majlis ini, tempat ini banyak terdapat barakah. Dengan harapan mudah-mudahan tidak bangun keluar dari tempat ini, harapan kita mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan kejunjungan Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Yang ketiga kali al-fakir al-hakir ila rahmatil qadir, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah, yaitu salim. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Sekali lagi niatan bukan pengen mengisi pengajian, tapi tidak lain menyampaikan hajat daripada sahibul hajat. Karena ini yang diajarkan dengan Nabi kita Muhammad, man kana fi hajatihi ahi kana Allah fi hajatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang memenuhi hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, li antamsi fi hajati muslimin fata'diha khairun min an ta'nika fa fi masdihi hada asar sini. Kata Rasulullah, apabila ada orang muslim yang menyenangkan hati daripada saudaranya, apabila dia diundang dengan saudaranya, dia mau hadir memenuhi undangan tersebut, ketahuilah kata Rasulullah, itu lebih baik dan lebih bagus bagi kalian ketimbang kalian iktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 10 tahun. Artinya kalau masjid di Bali ini 10.000 tahun. Ini pahala orang yang menyenangkan hati daripada saudaranya. Dan mudah-mudahan kita kumpul, Allah jadikan kita orang yang selalu menyenangkan hati saudara kita. Amin Allahumma. Dan lewat peringatan Maulid, mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ahli syukur atas nikmat Allah. Karena Allah mengatakan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apabila kalian sebut-sebutlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Nikmat yang Allah berikan terlalu banyak kepada kita. Salah satu, Allah berikan nikmat kesehatan yang tidak ada orang tahu betapa besar nikmat kesehatan ini kecuali mereka yang sudah mengalami yang namanya sakit. Ini nikmat kesehatan, Pak, luar biasa. Nikmat iman dan Islam
Terlebih-lebih nikmat dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu ada seorang wali besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham ini melewati salah satu jalan, terkaget Ibrahim bin Adham ini karena melihat satu pengemis yang tidak memiliki dua tangan. Pengemis ini juga tidak memiliki dua kaki. Pengemis ini juga tidak memiliki dua tangan. Setiap orang yang lewat memberi makanan kepada pengemis tersebut. Dan setiap satu suapan, pengemis itu berdoa dengan Allah dengan doa yang panjang. Beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amani wasiqani waj'alani minal muslimin walladzi razaqani min ghairi hauli minni wala quwwatin subhanaka maktsara tu'tina subhanaka maktsara taftalin. Ini yang membuat Ibrahim bin Adham terkaget. Ada pengemis buta, tangan dua gak punya, kaki dua gak punya, hidupnya hanya mengandalkan orang yang lewat. Setiap orang yang lewat memberi makanan, pengemis ini berdoa dengan doa yang panjang dengan Allah. Nah, hampir samalah dengan kita, Pak. Kita kadang-kadang, Bu, habis makan doanya apa, Bu? Baik. Jarang ucap alhamdulillah. Ini pengemis luar biasa. Alhamdulillahilladzi at'amani wasiqani. Luar biasa dia bersyukur kepada Allah sampai-sampai membuat Ibrahim bin Adham tercengang. Dan ketika dicari dengan Ibrahim bin Adham, Pak, panjenengan ini kok beda? Mata dua gak punya, tangan dua gak punya, kaki dua gak punya. Setiap satu suapan nasi sampean berdoa dengan Allah dengan doa yang panjang. Maka pengemis ini mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, ketahuilah wahai Ibrahim, meskipun Allah tidak memberikan dua mata kepada saya wahai Ibrahim, meskipun Allah tidak memberikan dua tangan kepada saya wahai Ibrahim, meskipun Allah tidak memberikan dua kaki kepada saya wahai Ibrahim, setidaknya wahai Ibrahim, Allah masih memberikan dua hal kepada saya. Yang pertama, lidah yang selalu menyebut nama Allah dan bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, Allah masih memberikan kepada saya hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah wahai Ibrahim. Sementara saudara saya wahai Ibrahim, yang Allah berikan dua mata, Allah berikan dua kaki, Allah berikan dua tangan, mobil juga punya, rumah juga punya, istri juga banyak. Tapi jarang wahai Ibrahim, di lidahnya dia berzikir kepada Allah. Kadang-kadang yang zikir HP-nya wahai Ibrahim, yang baca salawat juga kadang-kadang HP-nya, orangnya gak pernah baca salawat. Di mobil dia kasih tasbih wahai Ibrahim, dan ketika jalan mobilnya yang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tasbihnya putar, Pak. Orangnya gak pernah zikir. Ketika nabrak mobilnya selamat, orangnya bangke. Ini umumnya kita, Pak, kita jarang syukur kepada Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan lewat kesempatan Maulid ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu, terutama nikmat sehat, nikmat yang luar biasa. Mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, tidak lain sempatkan. Mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, sempatkan untuk menghadiri majlis-majlis pada malam ini. Karena inilah yang dikatakan dengan sahibil Maulid, Al-Habib Ali Al-Habsi. Beliau mengatakan, bagi mereka, bagi kalian yang banyak memiliki dosa, bagi kalian yang jauh daripada rahmatnya Allah, beliau mengatakan tidak ada cara tercepat dan terbaik kecuali sampean kalau ingin dosa-dosanya digugurkan dengan Allah dan mendapat rahmat dari Allah, hendalah hadir majlis maulid pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan keluar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan Allah berikan kesehatan, kita manfaatkan untuk hadir ke majlis ini. 7 tahun yang lalu itu saya pernah, Pak, ke Banjarmasin. Ada salah satu pengusaha yang punya kelapa sawit hektaran luar biasa. Mobilnya juga bukan satu, puluhan mobil. Ketika mengadakan maulid,
orang yang punya hajat ini sakit sudah 2 tahun. Habis acara saya dipanggil dengan anaknya, Bib, tolong Bib, ini abah lagi dalam keadaan sakit, bisa gak jenguk? Saya masuk ke kamarnya, lantas saya bertemu dengan orang tersebut. Yang haji itu mengatakan, Habib, mohon maaf, saya ini sudah 2 tahun sakit, saya punya lidah Bib, gak bisa merasakan makanan, hambar rasanya. Kopi dengan air putih sama saja Bib, jus dengan gak jus sama saja, sate kambing dengan lontong sama rasanya hambar, hidung juga gak bisa nyium, bau kentut sama telur sama saja Bib. Ini kata mereka Pak, kata si haji tersebut. Bib, beliau mengatakan, demi Allah, andai kata Allah memberikan sehat kepada saya, andai kata Allah akan mengambil mobil saya ke-10, demi Allah saya ridho, yang penting Allah memberikan kesehatan kepada saya. Jadi sehat ini mahal Pak. Ketika saya mau pulang balik ke rumah salah satu teman, anaknya bawa air dengan saya, Habib, ini abah minta air, tolong doakan Habib, mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan Allah. Itu saya semangat doakan, karena taruhannya mobil 10 Pak. Kalau tidak mau pulang ini pasti bawa mobil. Dari habis sholat isya zikir, semua doa saya baca, semua sholawat saya baca, sholawat nariyah, sholawat fatih, mujiat, semua. Terakhir habis mau subuh, doa zakat fitrah kena baca. Ini sudah kehabisan doa. Itu namanya aqua Pak, dari putih sampai hitam. Habis saya kasih air, saya pulang ke Bali, dapat 3 hari, alhamdulillah anaknya nelpon dengan saya, Beb, mohon maaf, abah minta maaf, abah sudah pulang ke rahmatullah. Jadi bagi panjenengan Pak yang ingin minta air cepat meninggal, datang ke negara ya, insya Allah dijamin cepat meninggal. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Mumpung Allah berikan kesehatan kepada kita, pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, mudah-mudahan lewat maulid Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Berkat maulid, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Amin Allahumma. Karena hati ini sering yang namanya ada sifat sombong Pak. Sombong ini sifat yang paling jelek, dosa yang besar. Iblis, rajanya, hambanya Allah yang taat beribadah, mengajar malaikat selama 2000 tahun yang namanya iblis. Saking alimnya yang namanya iblis, sampai-sampai Allah menulis setiap pintu surga ditulis nama iblis Azazil. Ajar malaikat 2000 tahun, alimnya luar biasa, ahli ibadah. Lantaran tidak mau disuruh sujud penghormatan dengan Nabi Allah Adam, lantaran sombongnya, iblis diusir dengan Allah dari surganya Allah Subhanahu. Nah, kita bersihkan Bu, karena hati ini sering kotor Pak. Hati ini kalau sudah sering kotor, ya Allah, doa susah dikabulkan dengan Allah. Makanya kemarin mohon maaf, kadang-kadang kita ini sering nilai orang ini lebih jelek ketimbang kita Pak. Di Bani Israel itu ada seorang hamba Bu Pak, yang ibadah selama 500 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu ibadah. Ibadah 500 tahun. Di sebelahnya lagi tetangganya, dia memiliki seorang tetangga yang ahli maksiat selama 500 tahun melakukan maksiat. Si alim ini saking luar biasanya, sampai-sampai Allah memberi karamah, setiap akan keluar rumah ada awan yang memayungi daripada orang alim tersebut. Ketika lewat di jalan berpapasan, maka orang alim ini memalingkan wajahnya dari orang ahli maksiat, sementara orang ahli maksiat juga memalingkan wajahnya dari orang alim. Cuma beda arti. Orang alim memalingkan wajahnya dengan orang ahli maksiat lantaran dia merasa dirinya paling alim dan memandang orang rendah di sisi Allah Subhanahu. Sementara orang yang ahli maksiat, dia memalingkan wajahnya lantaran dia malu melihat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dirinya penuh dengan dosa. Seketika berpapasan, awan yang tadinya mengiringi orang alim, berada di atas orang alim tersebut, berpindah kepada orang yang ahli maksiat. Sejak kejadian itu,
yang alim dijadikan orang yang ahli maksiat lantaran kesombongannya, sementara orang ahli maksiat dijadikan orang ahli ibadah lantaran sadarnya dirinya kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan lewat kesempatan ini Pak Bu, Allah bersihkan hati kita. Amin Allahumma. Jangan merasa paling bagus, jangan merasa paling baik. Kita ini kalau nilai orang paling enak Pak. Sampai-sampai kemarin Bu, mohon maaf Bu, ada salah satu suami datang dengan dokter. Dia datang dengan dokter, dia mengatakan dengan dokter, dok, ini mohon maaf dok, saya ini punya istri di rumah dok, sudah 1 tahun punya penyakit kopok. Tahu kopok Pak? Ada gak dok obatnya untuk menghilangkan penyakit kopok? Maka dokter bertanya dengan suaminya, Pak, coba panjenengan pulang, sampean cek kira-kira kopoknya ini berapa meter. Memang beda dok, beda. Kopok 4 meter dengan kopok 1 meter dosisnya beda. Coba pulang, dicek istrinya, kira-kira kopoknya berapa meter. Pulang dari tempat dokter, istrinya enak-enak lagi masak, jarak 5 meter dipanggil, Bu, sedang masak apa? Gak dengar istrinya. Akhirnya maju 1 langkah, oh berarti ini kopoknya 4 meter. Maju 1 langkah, dipanggil lagi, Bu, masak apa? Gak dengar istrinya. Oh berarti kopoknya 3 meter. Maju lagi, gak dengar. Sampai 1 meter, sampai deket. Akhirnya istrinya marah-marah dengan suaminya, Bang, sudah aku bilang masak ikan, kok gak dengar? Gak taunya bukan istrinya yang kopok, tapi suaminya yang kopok. Nah kita ini umumnya semacam ini Pak. Kadang-kadang kita ini sering nilai orang jelek, padahal kita ini lebih jelek dengan orang tersebut. Nah mudah-mudahan lewat maulid Allah membersihkan hati kita. Hati ini kalau sudah bersih, doa enak, pasti diijabah. Makanya jangan salahkan Pak, orang-orang dulu lantaran bersihnya hatinya, ketika acara maulid dia bisa merasakan hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalam riwayat Kiai Hamid Pasuruan, ketika dengan beliau kumpul dengan Kiai Asad Asem Bagus dan juga beberapa kiai yang lain, ketika acara asrakal, Kiai Hamid duduk tidak berdiri. Sempat membuat para kiai terkaget, ini kenapa Kiai Hamid kok gak berdiri? Habis selesai asrakal, habis baca maulid, maka Kiai Asad bertanya dengan Kiai Hamid Pasuruan, Kiai, kenapa tadi panjenengan gak berdiri? Sambil menangis Kiai Hamid mengatakan, wahai Kiai, bagaimana saya bisa berdiri? Karena saya menyaksikan di depan saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita yakin Pak, insyaallah ketika kita baca maulid pasti Rasulullah hadir di tempat tersebut. Amin Allahumma. Dan sesuai dengan firman Allah, saya dikatakan dengan saya punya guru Maulana Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan setiap orang membacakan selawat, apalagi asrakal, bahwa Rasulullah berkesempatan hadir di tempat tersebut karena sesuai dengan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena Nabi ini beda dengan wali Pak. Kalau wali ini ada yang datang ketika dibacakan Fatihah, ada juga yang tidak. Nah biasanya wali-wali yang datang ini kebanyakan ahli darki. Kalau dia punya julukan ahli darki, kutub, kebanyakan ketika dibacakan Fatihah hadir. Nah contoh yang gampang, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Habib Abu Bakar bin Salim, ini ahli darki semuanya. Apabila dibacakan Fatihah, beliau insya Allah hadir. Makanya kadang-kadang orang-orang dulu di rumah itu sering kalau mengeluarkan jurus al-hikmah Pak. Artinya jurus bisa langsung silat. Kadang-kadang gak bisa kumpu, langsung bisa kumpu Fatihah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gak bisa jurus cimacan, bisa Pak. Fatihah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung bisa jurus cimacan. Itu ketika saya masih kecil Pak. Sampai-sampai ada satu teman Fatihah setengah jam gak kabul-kabul hajatnya, gak bisa keluar-keluar jurus. Sampai-sampai ketika itu saya punya guru Haji Sikin bilang, Fatihah dengan siapa? Orang itu mengatakan bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi kepada Syekh Abdul Ghafur. Fatihahnya kepada Syekh Abdul Ghafur, makanya jurusnya gak pernah keluar.
Nah ini ulama ahli daki. Dan Rasulullah setiap dibacakan maulid, beliau berkesempatan hadir di tempat tersebut. Dan mudah-mudahan barokah, segala balak akan dihilangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena kalau Rasulullah hadir pasti hilang balak. Karena ini dikatakan dengan Habib Abdullah Haddad. Beliau seorang wali besar, kutub para wali. Apa kata beliau? Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin an ta'aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kira-kira kalau walinya Allah yang bilang bohong apa enggak, Pak? Wali yang tingkatan rendah saja nggak mungkin bohong, apalagi pimpinan para wali Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Apa kata beliau? Setiap rumah, setiap tempat yang dimasuki dengan Nabi besar Muhammad, tempat tersebut tidak memerlukan lampu. Setiap tempat rumah yang didatangi dengan Nabi Muhammad, segala bala akan dihilangkan dengan Allah di tempat tersebut. Amin Allahumma. Makanya orang dulu keyakinannya, Pak, setiap ada penyakit taun keliling baca burda. Setiap ada penyakit taun keliling baca burda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kul huwal habibul laji. Terus keliling setiap kampung baca burda. Tapi beda dengan orang sekarang, Pak. Karena kurangnya imannya tipis, ketiga ada penyakit taun rameh-rameh makan telur ayam. Ada di sini, Pak. Katanya ada bayi, Beb, itu bisa ngomong di daerah Kalimantan. Obatnya untuk penyakit corona harus makan telur. Bingung malam-malam cari telur, Pak. Keliling cari telur. Ada Bu di sini, Bu? Ada yang makan telur, Bu? Ya Allah, keliling cari telur, Pak. Ya Allah, saking tipisnya imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua, Pak, mudah-mudahan Allah berisikan hati kita. Amin Allahumma. Iman kita ditambah kepada Allah berkat maulid. Yang ketiga, lewat maulid mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bertambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira kalau saya nanya, Pak, panjenengan kita ini cinta enggak dengan Rasulullah? Bu, kira-kira cinta enggak dengan Rasulullah? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi kita Muhammad, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, ketahuilah belum sempurna iman seorang hamba, wahai Umar, sebelum dia mencintai nabinya melebihi dirinya sendiri. Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih cinta dirimu melebihi diri saya sendiri. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, belum sempurna iman seorang hamba apabila dia melebihi cinta keluarganya melebihi daripada keluarga nabinya. Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta panjenengan melebihi diri saya sendiri, dan saya cinta keluargamu melebihi keluarga sendiri. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, sadaqta ya Umar, benar engkau Umar, imanmu telah sempurna. Coba kita tanyakan, Bu, mohon maaf, Pak, kadang-kadang orang yang cinta dengan Rasulullah harus melebihi orang tuanya. Orang yang cinta dengan Rasulullah harus melebihi anak-anaknya. Saya kalau di kampung, Pak, kadang-kadang sempat rewel, Pak. Kalau ngadakan ulang tahun anaknya, Masya Allah, kuitarnya luar biasa. Harga 10 juta, gak cukup 10 juta, kadang-kadang ditambah dengan makanan yang lain. Nyanyinya juga kadang-kadang gak nentu, pendek umurnya. Padahal saya sering bilang dengan teman-teman, kalau mau nyanyi lagu ulang tahun, tolong dirobah biar dapat pahala. Alhamdulillah, 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 wasyukru lillah, wasyukru lillah, wasyukru lillah. Satu kali Anda mengucapkan ucapan alhamdulillah, Allah mencatat Anda sebagai orang yang ahli syukur. 2 kali Anda mengucapkan alhamdulillah, Allah merontokkan dosa-dosa Anda. 3 kali Anda mengucapkan alhamdulillah, Allah memberi keberkahan kepada Anda. Ulang tahun anaknya luar biasa, kuitar 10 juta,
belum ditambah dengan yang lain. Lo giliran maulid nampung di musola, nampung di masjid, cuma ngasih uang 50.000. Kadang-kadang bilang dengan panitia, tolong bacakan Fatihah selama 7 hari 7 malam. Ya Allah, kita ngenasa. Seharusnya untuk Rasulullah kita melebihi anak kita, untuk Rasulullah melebihi daripada kedua orang tua kita. Itu namanya iman kita sempurna. Sempat yang membuat saya mangkal, Pak. Ada salah satu haji ngundang saya di negara. Habib, tolong Beb, saya punya anak ini lagi akekah, lagi sunat, tolong bacakan salawat yang banyak Beb ya. Fullkan baca salawat 1 jam lebih, bawa hadra. Saya bawa hadra ke tempat tersebut, baca salawat full, sim tuturan dihabiskan. Salonnya kecil Pak, pakai speaker. Pulang dikasih amplop. Habis saya pulang, saya melihat salon yang besar datang. Sorenya nggak taunya ngundang MTK Pak, Musabaqah Tilawatil Karuki. Salonnya ya Allah puluhan juta. Dia bilang sama saya, Habib ini satu lagu penyanyi Habib, saya kasih uang 1 juta satu lagu. Satu lagu. Yang nyanyi juga pakai bupati Pak, buka paha tinggi-tinggi, pecahannya nyampe ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, dalam hati saya, Allah enak jadi penyanyi kalau gini. Satu lagu 1 juta. Kita yang baca maulid sampai 2 jam, bawa hadra, speaker kecil, dikasih amplop 500.000 Pak. Kurang ajar gak? Seharusnya untuk Rasulullah pakai salon yang besar. Untuk MTK Musabaqah Tilawatil Karuki pakailah speaker. Kan semacam ini Pak. Tapi enggak. Ada di sini orang semacam ini Bu. Kalau acara maulid pakailah speaker. Ya, tapi kalau acara yang lain ya Allah, apalagi karaoke. Musabaqah Tilawatil Karuki. Kalau melihat hal semacam ini, mohon maaf Pak, Ustadz juga manusia. Deg-degan juga Pak. Karena pernah Pak, saya pulang dari Denpasar mau ke negara naik bis. Enak-enak naik bis, bangku cuma 01. Ketika saya duduk, Masya Allah, di sebelah saya ada wanita yang bawa anak kecil pakai rok semacam ini pendek. Saya jantung deg-degan Pak. Lihat ke kanan, alhamdulillah. Zikir ke kiri, astagfirullah. Saking gak kuat saya ketika itu, saya ngerokok. Lantas mbak ini bilang, Mas mohon maaf, saya kan bawa anak kecil, usianya masih 1 tahun, tolong rokoknya dimatiin karena anak saya gak kuat dengan asap rokok. Saya juga nggak mau kalah Pak. Saya bilang, Mbak mohon maaf, panjenengan kalau pakai rok semacam ini terus terang saya kuat, tapi saudara saya yang di bawah juga nggak kuat lihat sampean. Ustaz juga manusia. Seharusnya kalau cinta dengan Nabi Muhammad, Rasulullah harus kita lebihkan ketimbang orang tua kita, ketimbang anak-anak kita. Para sahabat luar biasa cintanya dengan Nabi besar Muhammad. Kalau saya ngomong para sahabat kayaknya terlalu jauh Pak. Gak usah dengan para sahabat. Bagaimana cintanya hewan dengan Rasulullah. Hewan, bagaimana cintanya dengan Nabi kita Muhammad. Dalam riwayat Rasulullah itu memiliki hewan keledai yang namanya Ya'fur. Rasulullah punya 2 keledai. Yang satu namanya Ya'fur. Nah setiap Rasulullah butuh dengan para sahabat, Rasulullah butuh dengan sahabat Bilal, Ya'fur ini yang disuruh mencari sahabat Bilal. Setiap Rasulullah butuh dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Ya'fur ini yang disuruh mencari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Ya'fur ini melewati rumah daripada Sayyidina Umar bin Khattab, maka Ya'fur ini diambil dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dimasukkan ke dalam kamarnya. Sampai istrinya menjerit, wahai suamiku, kenapa keledai engkau masukkan ke dalam kamar? Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai istriku, engkau tahu keledai ini, keledai ini selalu kulitnya setiap hari bersentuhan dengan kulit yang mulia Nabi besar Muhammad, sementara kulitku jarang bersentuhan dengan Rasulullah. Yang aku inginkan mengambil barokah daripada barokahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu ketika wafatnya Nabi kita Muhammad, yang namanya keledai yang gak punya akal, hewan terkenal bodoh,
wafat Rasulullah, selama 1 hari 1 malam yang namanya keledai Ya'fur ini tidak makan, hanya nangis saja, neteskan air mata. Ketiga hari kedua tidak kuat yang namanya Ya'fur ini, dia berlari ke salah satu pohon kurma, dia melilitkan daripada talinya, artinya mati. 2 hari ditinggal Rasulullah, keledai Ya'fur ini bunuh diri, tidak kuasa lantaran berpisah dengan Nabi besar Muhammad SAW. Anda tahu juga yang namanya hewan, bagaimana yang namanya ibu kijang. Yang ketiga memiliki 2 anak, kebetulan ibu kijang ini ditangkap dengan orang Badui. Ketika Rasulullah melewati kampung tersebut, ibu kijang ini memanggil dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, maukah engkau ya Rasulullah menggantikan diriku sebentar saja ya Rasulullah? Karena sekarang ya Rasulullah waktunya anakku lagi menyusu. Habis aku menyusui anakku ya Rasulullah, aku akan balik dan menggantikan dirimu lagi ya Rasulullah." Maka ketika itu Rasulullah mengadakan bargaining dengan orang Badui tersebut. Maka orang Badui itu mengatakan, "Wahai Muhammad, aku lepaskan kijang ini, yang penting engkau menjadi jaminannya." Ketika ibu kijang ini dilepaskan dengan orang Badui, Rasulullah yang diikat dengan orang Badui tersebut. Berlari kencang ibu kijang ini mencari anaknya, dan ketika menjumpai anaknya, maka ibu kijang ini menjerit dengan anaknya, "Nak, cepat engkau menyusu nak, karena sesungguhnya ibu dah menjadikan Rasulullah sebagai tawanan ibu." Mendengar nama Nabi besar Muhammad menjadi jaminan daripada ibunya, kedua anak kijang yang masih kecil ini mengatakan dengan ibunya, "Bu, demi Allah aku enggak ridha bu, demi Allah bu, aku enggak ridha apabila ibu menjadikan Nabi besar Muhammad sebagai tawanan ibu, sebagai jaminan ibu. Biarkan aku mati ibu, yang penting ibu jangan menggunakan Rasulullah sebagai jaminan ibu. Pulang ibu, gantikan Rasulullah, biarkan aku mati, yang penting jangan jadikan Rasulullah sebagai jaminan ibu." Pulang ibu kijang ini, tidak jadi 2 anak kijang ini menyusu, padahal waktunya lagi menyusu dan kelaparan. Bagaimana cintanya 2 anak kijang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana juga pelepah kurma. Yang ketiga para sahabat, ketika umat Islam tinggal sedikit, para sahabat membuatkan mimbar Rasulullah yang pendek. Ketika umat Islam agak banyak, dibuatkan mimbar yang agak tinggi dengan para sahabat, sehingga mimbar yang pendek tidak dipakai lagi dengan Rasulullah, ditaruh di pojok masjid. Ketika Rasulullah khatib Jumat, pertengahan khatib terdengar suara tangisan yang luar biasa, sampai-sampai membuat para sahabat terganggu. Dan ketika itu Rasulullah juga menghentikan daripada khatibnya, beliau turun mencari pelepah kurma yang tidak dipakai tadi. Dia cari, dia peluk pelepah kurma itu, dia cium pelepah kurma itu. Seketika tidak ada lagi tangisan dari pelepah kurma tersebut. Lantas Rasulullah balik lagi melanjutkan daripada khatibnya. Setelah sholat Jumat, para sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa pelepah kurma itu menangis?" Maka apa kata Rasulullah? "Dia menangis lantaran aku tidak memakainya menjadi mimbar lagi. Dan andai kata aku tidak turun, wahai sahabat, aku tidak menciumnya, aku tidak memeluknya, hingga yaumul kiamah, dia akan menangis lantaran kerinduan denganku." Allahumma salli ala Muhammad. Inilah yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab menjerit. Inilah yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pingsan. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar bin Khattab mencium kening Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Umar menempelkan pipi kanan beliau dengan pipi kanan Rasulullah. Beliau tempelkan pipi kiri beliau dengan pipi kiri Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab keluar menjerit, "Ya Rasulullah, bagaimana kami umatmu tidak akan menangis ketika engkau meninggalkan kami ya Rasulullah? Pelepah kurma yang tidak punya akal, tidak punya otak, tidak punya hati, ditinggal sebentar denganmu ya Rasulullah. Pelepah kurma itu menangis. Bagaimana kami yang ngaku umatmu tidak akan menangis ketika engkau meninggalkan kami?" Allahumma salli ala Muhammad. Pelepah kurma cintanya luar biasa dengan Rasulullah. Para sahabat juga cintanya luar biasa dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setiap malam habis sholat isya,
yang namanya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak keluar dari masjid, dia menempelkan muka beliau dengan paha beliau dari habis salat isya hingga ketemu fajar. Beliau selalu menangis lantaran kerinduan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dengan Sayyidina Umar, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Engkau ini mertuanya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau tarik kaki beliau, beliau tempelkan paha beliau dengan wajah beliau. Habis salat isya sampai ketemu subuh, beliau selalu menangis lantaran kerinduan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana cintanya dengan Nabi besar Muhammad. Ketika beliau akan najah, maka istri beliau menjerit, inilah masa yang terjelek suamiku Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau mengalami masa najah. Ketika mendengar Sayyidina Bilal bin Rabah, maka Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan dengan istrinya, wahai istriku, kau ulang lagi perkataanmu, katakan ini masa terindah daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, karena sebentar lagi Sayyidina Bilal bin Rabah akan berjumpa dengan kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mohon maaf, kita dari dulu ini ngaku umat Rasulullah, ngaku umat Nabi besar Muhammad. Allah berikan usia 60 tahun, Allah berikan usia 70 tahun, Allah berikan usia 40 tahun. Pernahkah kita menangis untuk Rasulullah? Pernahkah kita meneteskan air mata untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita merindukan Rasulullah dalam kehidupan kita? Bahkan kita ingin bermimpi dengan Nabi besar Muhammad. Di Syria, mohon maaf Bu, ada seorang wanita yang 3 malam gak mimpi dengan Rasulullah, bingung luar biasa, ketakutan luar biasa. Sampai-sampai wanita ini mendatangi seorang ulama besar yang bernama Syekh Sa'rawi. Dia bertanya dengan Syekh Sa'rawi, ya Syekh, ketahuilah, saya ini lagi bingung, saya ini lagi susah ya Syekh. Maka Syekh Sa'rawi bertanya kepada wanita tersebut, apa yang membuat ibu susah? Ya Syekh, ketahuilah, sudah 3 malam ini saya tidak bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat saya bingung ya Syekh. Ini yang membuat saya sedih ya Syekh. 3 malam Rasulullah gak mimpi dengan saya tidak bisa bermimpi dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah kecewa dengan saya? Apakah Rasulullah marah dengan saya? Maka Syekh Sa'rawi bertanya kepada ibu tersebut, Bu, sampean baca salawat 1 hari berapa Bu? Ibu itu mengatakan, ya Syekh, paling sedikit saya 1 hari 1 malam baca salawat 50.000 dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita Bu? Kita kadang-kadang seumur hidup gak pernah mimpi dengan Rasulullah. Bahkan yang jeleknya tidak pernah minta mohon kepada Allah untuk selalu bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidul Walid Abang mengatakan, ya Salim, ketahuilah bala yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan lantaran kaya dia dimiskinkan dengan Allah, bukan lantaran kaya jabatan, bukan lantaran dia menduduki jabatan terus diturunkan dengan Allah. Ketahuilah ya Salim, bala yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila di hati hamba tersebut tidak pernah merindukan dan menangisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari bara ini. Amin. Allah jadikan hati kita yang lembut sehingga hati yang selalu berharap ingin berduaan berdampingan dengan Nabi besar Muhammad, hati yang selalu ingin bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita Pak, di zaman Syekh Ad-Diba ada satu orang yang usianya 7 tahun, Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Ketika akan mengadakan umrah dengan ulama-ulama dari kota Yaman ketika itu, maka anak yang usia 7 tahun ini menghadang rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Lantas mengatakan kepada Syekh Abdurrahman Ad-Diba, wahai Syekh, wahai Tuan, wahai Kiai, saya dengar panjenengan ini akan berziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad, apa benar? Maka Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, benar wahai anak kecil, kami ini akan berziarah ke makamnya Rasulullah. Maka anak kecil ini mengatakan, wahai Syekh, bolehkah aku ikut di rombonganmu?
Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibak mengatakan tidak boleh, karena perjalanan kita ini 2 minggu. Aku takut engkau merepotkan kami wahai anak kecil. Ketiga anak kecil ini tidak diajak rombongan berjalan, tapi sayangnya dia nyelinap di salah satu rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibak. Setiap sore rombongan itu berhenti istirahat, makan dan minum. Anak kecil itu tidak keluar dari kereta rombongan tersebut sampai masuk kota Madinah. Maka anak kecil itu keluar dari tengah-tengah kereta tersebut, lantas menghadang Syekh Abdurrahman Ad-Dibak, mengatakan, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Dibak, apakah ini benar tanahnya Nabi besar Muhammad SAW? Terkaget Syekh Abdurrahman Ad-Dibak, wahai anak kecil, apakah engkau ikut di rombongan kami? Anak kecil ini mengatakan, iya Syekh, saya menyelinap di salah satu rombonganmu. Syekh Abdurrahman Ad-Dibak mengatakan, setiap kami mampir makan, kami minum, kami istirahat, aku tidak pernah melihat dirimu minum dan makan dan istirahat. Maka anak kecil itu mengatakan, wahai Syekh Abdurrahman Ad-Dibak, kecintaanku dengan Nabi besar Muhammad SAW, Allah membuat lupa yang namanya makan dan minum denganku. Selama 2 minggu anak kecil tidak makan dan minum lantaran kerinduannya, kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu dia bertanya kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibak, benarkah ini tanah suci, tanahnya Nabi besar Muhammad, tanah haram, kota Madinah, kotanya Rasulullah? Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibak mengatakan, benar wahai anak kecil, itu adalah tanah haram, tanahnya, kotanya Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu dia ambil tanah haram, dicium dengan anak kecil ini. Habis mencium tanah haram, meninggal. Ketika meninggal, karena beliau bukan penduduk Madinah, beliau dimakamkan di luar daripada tanah haram. Ketika itu habis ditanamkan, yang membuat Syekh Abdurrahman Ad-Dibak menangis. Makam itu berjalan memasuki tanah haram dan mendekati makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Membuat Syekh Abdurrahman Ad-Dibak dengan rombongan para ulama yang lain menangis. Wahai anak kecil, engkau dikala kecil usia 7 tahun menunjukkan cintamu kepada Nabi besar Muhammad. Dikala hidup engkau cinta, dikala wafatmu juga engkau menunjukkan engkau cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makammu berjalan dari tanah haram mendekati makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita wahai saudaraku? Ya Allah, mudah-mudahan lewat maulid ini Allah menambah cinta kita kepada Rasulullah. Karena ketahuilah ini bekal yang paling enak ketika kita pulang kepada Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, andai kata ada manusia ibadah dengan Allah dari zaman Nabi Allah Adam, Allah ciptakan manusia hingga akhir zaman, ibadah terus, sholat terus, puasa terus, zakat terus, amal yang lain dikerjakan, tapi di amal tersebut tidak ada mahabbahnya, kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad, ketahuilah maka amalnya ditolak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Anas bin Malik mengatakan, tidak ada satu hadis yang menyenangi para sahabat Nabi kecuali hadis yuhsanul mar'i ma'aman ahabbani. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Meskipun amalnya tidak sama, tapi lantaran cintanya, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin Allahumma. Ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon keikhlasannya kita baca sholawat dengan harapan mudah-mudahan hajat-hajat kita dan juga umur kita dan juga hati kita dan diri kita dijadikan orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Imam Sibli ini seorang wali yang tahu bahasa tumbuh-tumbuhan, memiliki tetangga yang ahli maksiat, dan ketika wafat Imam Sibli bermimpi dengan tetangganya bahwa tetangganya duduk di singgasana yang megah. Maka Imam Sibli bertanya, amal apa yang engkau perbuat? Maka orang ini mengatakan, wahai Imam Sibli, ketahuilah ketika saya berjalan ke salah satu kampung, ada salah satu ustadz yang membaca salawat. Dia mengatakan, barang siapa yang membaca salawat
dia mengeraskan suaranya semata-mata lantaran dia cinta dengan Nabi besar Muhammad, maka dosa-dosanya diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu saya diam dan saya mengikuti lantunan sholawat yang telah dibacakan dengan ustaz tersebut. Lantaran saya mengeraskan suara saya ketika membaca sholawat, maka Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid lana Ramadan ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. Ya Allah, Engkau Maha Rahman dan Rahim, Engkau Maha Lembut, Engkau yang Maha mengabulkan segala permohonan. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini, ya Allah, hamba-hambamu yang penuh dengan dosa. Kami yang berkumpul di tempat ini, ya Rabb, hamba-hambamu yang ahli maksiat. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami yang telah meninggal, ya Rabb. Berlemah lembutlah kepada mereka, ya Allah, sebagaimana mereka berlemah lembut terhadap kami. Kasihani mereka, ya Rabb, sebagaimana mereka kasihan terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami yang masih hidup, berilah umur panjang dalam ketakwaan kepadamu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, ketika Engkau akan mencabut nyawa kedua orang tua kami, janganlah Engkau berikan sakitnya sakarat kepada keduanya. Haluskan cabutannya, ya Allah. Haluskan cabutannya, ya Rabb, sebagaimana mereka halus terhadap kami, sebagaimana mereka berlemah lembut terhadap kami. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa anak istri kami, ampuni dosa orang-orang yang cinta dengan kami, ya Allah. Ya Rabbi, amin, amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah, ya Allah, Rabbal alamin, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, kalau di dunia, ya Rabb, kami tidak bisa menatap wajah yang mulia Rasulullah. Ya Allah, kalau di dunia kami tidak bisa berjabat dengan tangan yang mulia Rasulullah. Ya Allah, kalau di dunia kami tidak bisa mencium wanginya keringat Rasulullah. Kami mohon kelak kepadamu, ya Allah, kelak di akhirat, berikan kami menatap wajah yang mulia Rasulullah. Berikan kami berjabat tangan dengan tangan yang mulia Rasulullah. Berikan kami mencium wanginya keringat Rasulullah. Berikan kami duduk di majlis Rasulullah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah. Sungguh kami termasuk hamba-hamba yang merugi apabila kelak di akhirat kami tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Apabila kelak di akhirat Engkau tidak pertemukan kami dengan Rasulullah. Wahai saudaraku, ketahuilah Nabi Anda, Nabi Muhammad cinta dengan Anda. Nabi Anda, Nabi Muhammad sayang dengan Anda. Setiap saat Anda yang dipikirkan, ya Allah, setiap malam Kamis amal kami Engkau tampakkan dengan Rasulullah.
Jangan Engkau buat Nabi kami kecewa lagi dengan amal kami, ya Allah. Hiburlah Nabi kami, ya Allah. Tutupilah dosa-dosa kami, ya Rabb. Buatlah Nabi kami senang dengan amal-amal kami, ya Allah. Terlalu banyak kami membuat Rasulullah kecewa dengan amal-amal kami, ya Allah. Kami malu dengan Rasulullah. Ya astaghfirullah. Wahai saudaraku, Nabi anda, Nabi Muhammad cinta dengan anda. Setiap saat meneteskan air mata untuk umatnya, setiap saat menahan lapar untuk umatnya. Astagfirullah, ya Allah. Kami tidak memiliki amal. Salat kami kurang, sedekah kami kurang, haji kami kurang, amal yang lain kurang, ya Allah. Kami hanya memiliki modal cinta dengan Rasulullah. Kami hanya memiliki modal cinta dengan Rasulullah. Ya Allah, Allah bahadullah wa alaika ijabah wa alaika tiblah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'an amalan makbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan. وبحق سورة الفاتحة وبحق هذا اليوم والملائكة المقربين ورجال الغيب بحق أبي القاسم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan kami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.